Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini dan tentu kita berdoa semoga Allah menerima ya ibadah-ibadah kita, wabil khusus siam puasa kita, dan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar insyaallah, dan Allah berikan rezeki untuk bisa beribadah yang terbaik pada malam itu. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala ya, terkait bulan Ramadan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata syahr dalam Al-Qur'an yang menunjukkan jelas ya, dikaitkan dengan nama bulan hanya satu, yaitu Syahrul Ramadan ya. Tidak menyebutkan Ramadan secara langsung, tetapi menyebutkan kata syahr yang pada akhirnya dalam bahasa Indonesia pun ataupun kita dalam bahasa Jawa mengenal kata bulan. Kita mengenal kata bulan. Kenapa sampai disebut bulan Ramadan, bulan Syawal? Mungkin pernah berpikir kenapa kok namanya bulan? Padahal kita tahu yang namanya bulan adalah satelit alami. Bahkan termasuk kita menyebut bulan-bulan Masehi juga dengan nama bulan. Bulan Januari, bulan Februari, saat ini bulan Maret. Nah, ini semua ya dipengaruhi atau ada pengaruh dari istilah bahasa Arab ini. Jadi kata syahr itu sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Mungkin dalam bahasa Indonesia mengenal kata masyhur. Sesuatu yang ya, nampak jelas, nyata, terkenal. Nah, kenapa? Karena orang Arab ketika itu ya untuk penanggalan ini sebagaimana kita tahu melihat hilal. Jadi syahr itu syuhroh, terkenal, jelas, sesuatu yang nampak dengan nyata ya, untuk menunjukkan awal perhitungan. Nah, maka ya, kita melihat hilal ya, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah, dengan kata inilah kata syahr dilekatkan pada bulan Ramadan ya, yang maknanya ya sesuatu yang panas ya, panas, menyengat, tarik matahari yang menyengat. Dikatakan oleh para ulama disebut ikhraqidz dzunub, untuk membakar dosa-dosa. Ya, demikian juga ya maknanya apa? Sesuatu yang membuat tenggorokan kita ini menjadi dahaga ya, menjadi kering, menjadi haus. Nah, itulah ya kenapa disebut Syahrul Ramadan. Tidak langsung menyebutkan kata Ramadan. Ternyata setelah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ya, kita mengenal kata bulan ya, dijawab bulan. Jadi itu pengaruh dari penyebutan bahasa Arab ya, Syahrul Ramadan, sesuatu yang masyhur, yang terkenal, yang terlihat jelas ya. Itulah sehingga dalam bahasa Indonesia kita mengenal nama bulan, karena pada asalnya untuk menentukan
permulaan awal melihat bulan. Sehingga pun walaupun bulan-bulan matahari, ya, bulan-bulan matahari tetap juga namanya bulan. Ya, bukan matahari Januari, bukan matahari Februari. Tetapi Masya Allah, ya, sehingga penyebutan bulan-bulan Masehi pun menggunakan nama bulan, tidak menggunakan istilah lain. Nah, ini luar biasanya. Oh, itu asal usulnya seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan ya, dengan malam Nuzul Quran. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam setidaknya 2 tahap. Tahap pertama diturunkan sekaligus. Ya. Para ulama menyebutkan ya bahwasanya kitab-kitab Allah, suhuf Allah semua turun di bulan Ramadan. Baik suhufnya Nabi Ibrahim, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ataupun ya nanti kepada Zabur Nabi Dawud, ya, ataupun Injil kepada Nabi Isa, semua diturunkan pada bulan Ramadan. Diturunkan sekaligus ya seluruhnya. Nah, ini tahap pertama, diturunkan di langit bumi, di Baitul Izzah namanya. Kemudian tahap kedua, diturunkan secara berangsur-angsur. Maka redaksi Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna, diturunkan secara sekaligus, ya. Kemudian wa nazzalna, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kata anzalnya itu diturunkan sekaligus tahap pertama di langit bumi. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra berarti diturunkan secara berangsur-angsur. Bukan bermakna Nabi Muhammad tidak mampu menghafal Al-Quran seluruhnya. Tetapi itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para sahabat dan kaum muslimin ketika itu bisa membaca Al-Quran, bisa mengenal Al-Quran secara bertahap pelan-pelan. Karena Al-Quran ketika itu adalah Al-Quran yang ingin diamalkan, Al-Quran yang langsung dipraktekkan. Sehingga para sahabat generasi awal ini menjadi contoh teladan bagi kita semuanya dalam tentunya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Dan satu poin penting lagi kepada kita semuanya, mari ya, momentum nuzul Quran tidak hanya diperingati saja, tapi yang lebih penting bagaimana ya, kita berusaha ya, belajar, mengaji dan mengkaji. Ya. Jadi Al-Quran ini tidak hanya kita mengaji, tapi terus ditingkatkan mengkaji, dari membaca, mentadaburinya, ya, bahkan nanti Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, ya, belum menyebutkan ada nanti 10 amalan hati bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu poin yang terpenting pertama adalah fahmul Quran, bagaimana kita mengerti, mendudukkan Al-Quran sesuai dengan kedudukannya. Al-Quran adalah kalamullah yang di situ ya, kita semuanya dituntut menjaga kesuciannya. La yamassuhu ilal mutahharun. Hendaknya lah ya, ketika membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Kemudian juga Allah memerintahkan kepada kita dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka beristi'adzalah. Ya, para ulama dalam tafsir menyebutkan syaitan saja, ya. Jadi syaitan ini ada 2 bentuk, ya. Syaitan adalah segala hal yang mengganggu kita dari jalan yang lurus, baik dari jin maupun manusia. Itulah disebut syaitan. Ya, jadi syaitan itu ada 2, syaitan yang betul-betul bentuknya jin, yang pada bulan Ramadan ini dibelenggu, ya, wasufir syayatin, dirantai. Tetapi ya, syaitan yang berbentuk manusia inilah yang masih bergentayangan, ya, di jalan-jalan, di toko-toko, di mal-mal ini masih
Jangan. Di HP kita masing-masing masih bergenta. Jangan. Itulah kembali bagaimana ini nilai-nilai puasa, ya. Ya, bisa ya bahwasanya wa ana azibihi, Allah yang akan membalasnya, ya. Jadi langsung Allah yang akan menilai puasa kita, ya. Itulah la'allakum tattaqun. Jika orang sudah merasa terus diawasi oleh Allah, merasa dalam pantauan Allah, itulah ketakwaan yang sebenarnya. Dimanapun berada, tidak bisa menghindari, mengelak dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, salah satu yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah ta'zim lil mutakallim. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita rasakan, ya, bahwa kita sedang langsung bercakap-cakap, kita langsung berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disitulah melahirkan, ya, tadabbur, ya, ketika bagaimana membaca ayat-ayat azab, bagaimana membaca tentang ayat-ayat surga. Maka mari, ya, kita tingkatkan, ya, membaca Al-Qur'annya tidak hanya sekedar, ya, membaca, tapi monggo, ya, silahkan bisa membaca tafsirnya, kemudian mengikuti kajian-kajian. Ya, semakin kita tahu bahasa Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, kita bisa merasakan keagungan Al-Quran dan bisa merasakan kedekatan Allah kepada kita semuanya. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk terus mengaji dan mengkaji Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran yang kita baca ini menjadi syafi'an ashabihi. Kita layak mendapat syafaat dari Al-Quran karena kita menjadi sahabat yang selalu dekat dan mendekat kepada Al-Quran. Demikian, Allahu minkum, jazakallahu jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.